Pemirsa, tragedi di Mina saat Idul Adha pekan lalu menyisakan kepedihan panjang. Hingga hari ini jumlah korban meninggal dunia masih terus bertambah. Satu pekan setelah tragedi Mina, jumlah korban wafat maupun luka-luka terus bertambah. Menurut Kepala Daerah Kerja Daker Mekah, Arsyad Hidayat, jumlah jenazah jemaah Indonesia yang teridentifikasi saat ini masih berasal dari kontainer jenazah yang lama. Setidaknya ada 5 kontainer jenazah yang belum dibongkar, di mana 4 diantaranya dibawa ke Jeddah. Jumlah jemaah Indonesia yang wafat hingga Kamis pagi waktu Arab Saudi tercatat 59 orang. Angka ini diperkirakan masih bakal bertambah karena proses identifikasi jenazah belum berakhir. Untuk menghindari penyakit, Kerajaan Arab Saudi sejak Senin kemarin mulai menguburkan jenazah korban tragedi Mina yang sudah teridentifikasi. Proses identifikasi memang cukup panjang. Tidak hanya melalui penelusuran file pelengkap jenazah, tapi juga melalui sidik jari. Data kematian kemudian dirilis setelah ada kecocokan antara foto, nama, nomor paspor, asal daerah jemaah haji, dan informasi dari pimpinan kloter atau pimpinan rombongan. Tahapan-tahapan inilah yang membuat proses identifikasi memakan waktu lama. Selain jamaah wafat, pemerintah Indonesia juga masih berjuang keras mencari jamaah yang hilang pasca tragedi Mina. Hingga hari Selasa waktu Arab Saudi, ada 74 jamaah Indonesia yang belum kembali ke pemondokan. Sementara 4 jamaah lain masih menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk pencarian korban tragedi Mina, Kementerian Agama membentuk 3 tim yang memiliki tugas berbeda. Tim pertama bertugas mencari data jemaah yang belum kembali ke kloternya. Tim ini berkoordinasi dengan ketua kloter untuk identifikasi jemaah Indonesia yang belum kembali dan terindikasi berada di lokasi kejadian saat tragedi Mina. Tim kedua bertugas menelusuri rumah sakit di Mekah dan di luar Mekah. Dan tim ketiga bertugas di tempat pemulasaraan jenazah Muaisim. Tim ini bertugas mengidentifikasi jenazah berdasarkan foto, barang-barang bawaannya, maupun ciri forensik lain. Tragedi Mina memang tercatat sebagai salah satu lembaran terburuk di musim haji dalam 25 tahun terakhir. Musibah ini terjadi hanya 2 pekan setelah insiden jatuhnya kren di Masjidil Haram yang menewaskan 111 jamaah haji, termasuk jamaah dari Indonesia. Sejauh ini, para pejabat Arab Saudi merilis jumlah korban meninggal mencapai 769 orang. Padahal menurut versi sejumlah diplomat asing di Arab Saudi, angkanya sudah melebihi 1.000 orang. Iran, India, dan Nigeria merupakan negara yang meyakini jumlah korban tewas di atas 1.000 orang. Kondisi jadi tidak jelas karena pemerintah Arab Saudi tidak memberikan akses data dan kamar jenazah ke pihak luar. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, pemerintah Saudi memang memiliki aturan dan prosedur sendiri dalam menangani kasus haji, termasuk tidak memberikan kebebasan yang cukup bagi negara lain untuk mengidentifikasi korban. Simpang siur jumlah korban jamaah yang wafat juga seiring dengan penyebab terjadinya tragedi di Mina. Sepekan setelah tragedi di Jalan 204 Mina, Kerajaan Arab Saudi masih melakukan investigasi. Pemerintah Arab Saudi menjelaskan, tragedi di Mina terjadi saat 2 kelompok jemaah bertemu di pertigaan antara Jalan 204 dan Jalan 223, jalur menuju lokasi melempar jumroh.
Saat di persimpangan, jamaah yang sudah memenuhi jalan 204 tiba-tiba berhenti. Sebab saat itu, jalan 223 juga dipenuhi jamaah yang juga menuju Jamarat. Aksi saling dorong antar jemaah tidak terhindarkan dan akhirnya berujung maut yang menewaskan lebih dari 700 orang. Sejumlah saksi mata menggambarkan desak-desakan di Mina sangat mengerikan. Orang-orang terjatuh dan terinjak-injak. حضرتك احنا نازلين من على عرفة في شارع بين المخيمات في منى فتصادفنا مع تقاطع شارعين فالناس اندفعت في الشارع ده فقدامنا ناس ماشيين على عجل مسبوقين على عجل فإجا تزاحم مع الناس كلها مع بعضيها فاثنين ثلاثة وقعوا على الناس اللي بيتزكوا على العجل ده حضرتك وقعوا على الأرض بالعجل فمع تزاحم الناس كله وقع على الناس دي كان قدامي وربنا نجاني خطيت الناس وربنا نجاني وسبت التزاحم وطلعت بعيد وحوالي عن كميات تدافقت في المكان ده في مكان التقاطع الناس وقعوا على الأرض وقعوا على الأرض من كمية التزاحم والناس أكتر الناس داست عليهم ما حدش قدر يسيطر على الموقف. Masalah transparansi ini diakui Ketua DPR Setia Novanto. Novanto menilai pemerintah Arab Saudi tidak transparan soal korban tragedi Mina. Selama berada di Arab Saudi, pihaknya mendatangi langsung rumah sakit tempat korban tragedi Mina dirawat. Novanto mengaku kesulitan memperoleh informasi korban tragedi Mina. Oleh karenanya, DPR mendesak perlunya koordinasi lebih baik dalam investigasi dan penyelenggaraan haji agar tragedi ini tidak terulang. Nah, jalan kaki kita tentu apapun kita harus cari. Bagaimana ini harus terobos ke tempat kejadian. Tentu kita makan waktu yang sangat besar sekali, waktu yang cukup panjang. Karena di dalam lapangan itu kita menemukan beberapa orang Indonesia yang kesasar. Orang tua yang begitu tidak tahu harus bagaimana. Nah, inilah membuat hati kita ini rasanya itu harus bagaimana. Keadaan jalan, keadaan mobilnya sudah nggak bisa lagi diatasi lagi karena pemerintah Indonesia baru memperoleh izin untuk mengakses data serta kamar jenazah pada hari Selasa 29 September 2015 atau 4 hari pasca tragedi. Itu pun setelah Konsulat Jenderal Indonesia di Jeddah melakukan lobi. Keberhasilan ini harus diakui membuat upaya identifikasi jenazah jemaah Indonesia semakin cepat. Pasca tragedi Mina, berbagai negara mendesak agar Arab Saudi memperbaiki masalah keamanan dan keselamatan jemaah haji. Iran sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar kedua setelah Indonesia jadi pengkritik paling tajam. Presiden Iran, Hassan Rouhani, saat berpidato di PBB, bahkan mengancam akan membawa musibah ini ke mahkamah internasional. Indonesia pun tidak ketinggalan melancarkan desakan. Kepala Staf Kepresidenan, Teten Mas Duki menyatakan, saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terkait penyebab tragedi Mina. Teten menambahkan, pemerintah Indonesia menginginkan adanya perbaikan dari pemerintah Arab Saudi dalam hal penyelenggaraan ibadah haji. Permintaan itu disampaikan pemerintah Indonesia menyusul tragedi di Mina dan jatuhnya kren di Mekah. Kedua peristiwa itu telah menewaskan warga negara Indonesia. Presiden ingin ada perbaikan baik bagi pemerintah Arab Saudi maupun juga pengelola haji kita, ya, karena saya kira ini memang tidak bisa sendiri, terutama menyangkut keamanan dan keselamatan jamaah kita di sana. Pemerintah Arab Saudi sebenarnya tidak pernah berhenti memperbaiki layanan haji. Demi menyambut tamu Allah dalam 30 tahun terakhir, ribuan triliun rupiah digelontorkan untuk memperbaiki sarana prasarana bagi jamaah haji. Setelah tragedi Mina,
Putra mahkota Saudi sekaligus Menteri Dalam Negeri Pangeran Mohammed bin Nayef bin Abdul Aziz meminta komite menginvestigasi untuk mengetahui penyebab musibah tersebut. Tidak hanya itu, Raja Salman juga menginstruksikan perbaikan mekanisme ibadah haji untuk mencegah insiden serupa terulang lagi. بغض النظر عما يظهر نتائج تحقيقات من تطور آليات وأساليب العمل في موسم الحج ولن تتوقف إن شاء الله، وتوجهنا الجهات المعنية بمراجعة الخطط المعمولة بها والترتيبات كافة. Sejauh ini, insiden Mina tahun 1990 masih jadi kecelakaan haji terbesar dengan 1.426 jamaah meninggal dunia. Namun tragedi pada Idul Adha pekan lalu berpotensi mendekati angka tersebut. Sebab masih ada 5 kontainer jenazah yang belum teridentifikasi. Jatuhnya korban jiwa di hampir setiap musim haji membuat banyak negara prihatin. Tidak heran jika dunia berharap ada perbaikan dan meminta Arab Saudi melibatkan negara lain dalam mengelola ibadah suci ini. Dengan jumlah jemaah haji mencapai 2 juta per tahun, memang sudah selayaknya pelayanan untuk tamu Allah ini dikerjakan bersama-sama.